Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa ashabihi gurril mayamin. Amma ba'du, ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah فأنه غفور رحيم غفر الله لنا ولكم. Yang saya muliakan dan kita cintai, kita sayangi semua, mursyid kita, murabbi arwahana, Abuya, beserta Umi dan putra-putra beliau yang saya hormati dan Allah muliakan, seluruh tamu undangan yang hadir di tempat ini, baik dari dalam negeri itu sendiri ataupun dari Malaysia, juga para guru, para tengku MPTT keseluruhan, tak lupa juga seluruh pengurus, terlebih ketua MPTTI Pusat dan Wali Nangro Jakarta dan yang lainnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang harus kita petik dari pertemuan ini, pertemuan silaturahmi akbar dan maulidi Rasul, adalah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau ingin sekali umatnya memiliki akhlak ini. Innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu rohilatan. Rasul bersabda, sesungguhnya manusia itu bagaikan onta yang 100, hampir kamu tidak mendapatkan dari 100 onta itu yang layak untuk dijadikan tunggangan. Rohilatan bimakna marhulatan ay maf'ulatan, taknya lil mubalaghah. Umatku memang banyak, tapi yang bisa memikul beban, membimbing, membawa orang lain kepada jalan Allah sampai selamat masuk ke pintu surga dan mendapatkan ridho Allah, itu sedikit. Bagaikan orang yang memiliki 100 onta, tatkala akan dia pakai, ternyata satu pun tidak ada yang layak untuk dibawa bepergian jauh dan memikul beban yang banyak. Bagaikan orang yang punya 100 kendaraan, tatkala dia akan berangkat, setelah diteliti ternyata satu pun tidak ada yang bisa untuk dibawa bepergian jauh dan membawa beban yang berat. Maka dari hadis ini Imam An-Nawawi menerangkan
Yang satu ini adalah al-kamil al-awsaf wal kamil fil akhlaq. Orang yang hatinya cepat memaafkan orang lain dan akhlaknya baik. Wajar kalau Rasulullah SAW terlahir innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pinter aja nggak cukup. Silahkan kita memiliki ilmu yang banyak, tanpa akhlak jangan berharap Rasulullah SAW cinta kepada kita. Karena akhlak di atas kecerdasan. Maka orang yang hatinya al-mardiyah, ridho dengan qadar Allah, kemudian ridho dengan akhlak yang jelek daripada makhluk, daripada umat Rasul, pemaaf. Jika ada orang yang kayak begini, ikutilah kata Rasulullah SAW. Dialah yang akan membawa bebanmu yang banyak, yang akan menyelamatkan kamu. Tidak memiliki sifat dendam, tidak memiliki sifat bahwa dia lebih baik, bahkan lebih dekat ke Allah. Jika ada yang seperti ini, ikuti. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, bagi kita, bagi saya, kita sudah mendapatkan mursyid kita yang memiliki akhlak yang baik, tidak pendendam, dan selalu mendoakan pengikut-pengikutnya. Semoga apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng Buya di yaumil qiyamah. Hanya mengharapkan itu aja. Karena sedikit nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang kita anggap baik, kita dekati, di yaumil qiyamah dia melepaskan diri dari Anda. Tabarra'u minkum, urusin dirimu masing-masing. Alaikum anfusakum. Tapi ada orang-orang yang kata Rasulullah, kata Imam Nawawi, yang di dunianya hatinya tulus, mukhlis, naik lagi mukhlas. Karena mukhlas derajatnya lebih tinggi daripada mukhlis. Nabiullah Yusuf mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlis, orang yang bisa ikhlas di saat beramal, itu mukhlis. Di saat dia beramal, dia bisa ikhlas, itu namanya mukhlisin. Kalau mukhlas, dia bisa mempertahankan keikhlasan sampai wafat menghadap Allah, itu mukhlas. Maka belum tentu orang yang ibadahnya ikhlas pada hari Senin, seminggu berikutnya dia bisa mempertahankan keikhlasan itu. Contoh, dalam pembangunan satu masjid itu dia nyumbang 5 juta. Kemudian waktu nyumbang, dia tidak mau disebut namanya, hamba Allah 5 juta. Dari hamba Allah 5 juta. Kemudian dia berkata sama temannya, ente tahu nggak kemarin hari Jumat siapa itu hamba Allah yang 5 juta? Saya. Hari Jumat ikhlas, hari Sabtu kagak. Bisa ikhlas di hari Jumat, tidak ikhlas di hari Sabtu. Yang kayak begini jarang. Atau ada seorang yang jago ngaji, waktu belajarnya rajin, ikhlas, tatkala jadi ulama dia tidak ikhlas. Atau ada kalanya tatkala muridnya tidak menghormati dia, lalu dia hatinya tadi tidak kamal al-awsaf, lalu keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Bukannya doa, kalau Rasulullah kan ditimpugi yang keluar doa. Itulah kamal al-awsaf. Jarang yang seperti ini, jarang. Di saat kita lemah, di saat tidak memiliki kekuatan,
Kalau kita diserang, diam, wajar. Lalu bagaimana kalau kita memiliki kekuatan dan orang itu lemah? Bisa tidak kita kamal al-awsaf? Maka kata Rasulullah, kal ibilil bi'ah. Belum tentu kita memiliki 100 guru yang akhlaknya kayak begitu ada. Maka jika ada, dekati. Kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kamu semua berada beserta orang-orang yang shadiqin, yang benar. Tadi Imam Nawawi menerangkan hatinya bersih, akhlak luarnya bagus, zahiran wa batinan. Maka benar apa yang disampaikan tadi dalam makalah ini, harus meningkatkan akhlak dan membagus iman. Hadis qudsi itu memperbaiki iman. Hadis qudsi. Maka kalau kita lihat Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Hadis qudsi, lafaz dan maknanya dari Allah, tapi langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Itu dibutuhkan untuk memperbaiki iman. Jadi iman kita butuh hadis qudsi. Di antaranya hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, saya bagaimana sangkaan hambaku saja. Jadi banyak orang yang beriman kepada Allah, tapi sangkaannya jelek ke Allah. Itu imannya kudu dibereskan oleh hadis qudsi. Mudah-mudahan dalam acara ini akhlak kita tambah baik, iman kita tambah bagus. Sebagaimana inti daripada pesan makalah ini, dan kita alhamdulillah punya guru, punya mursyid, dan bukan saja hanya dengan seperti ini makalah, tapi dengan kita berdoa langsung ke Allah, minta bimbingan guru. Jika kita yakin karomah guru itu akan membimbing kita kepada hal yang baik-baik, itu insya Allah, Pak, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam thariqah hampir semua mursyid, terlebih mursyid kita yang ada di hadapan kita, itu membawa murid-muridnya untuk sampai kepada ma'rifat. Coba kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Abuya, selalu Allah dan Allah, bahkan kita diajarkan untuk fana. Kemudian kita juga dengar ilahi antamak sudi waridoka, yang kita minta itu ridoka, ridomu ya Allah. A'tini mahabbataka wa cintamu dan ma'rifat kepadamu, mahabbah, ridho, ma'rifat. 3 perkara inilah yang disebut dengan ma'aliyal umur. Perkara-perkara yang derajatnya tinggi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tabrani, innallaha yuhibbu lakum ma'aliyal umuri wa ashrafaha wa yakrahu lakum sabsafaha. Rawahu Tabrani. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu, kata Rasulullah, ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi derajatnya, wa ashrafaha, dan perkara-perkara yang mulia. Perkara yang mulia, cita-cita yang tinggi, ya tadi minta ridho Allah, minta ma'rifat, yang di akhir zaman ini akan banyak ditinggalkan oleh manusia.
oleh umat Rasul. Umat Rasul di akhir zaman jarang yang meminta ma'rifat, jarang yang meminta ridho Allah. Kebanyakan mereka meminta hal-hal duniawi. Ini untuk memperbaiki iman. Maka jika saja tidak ada thariqah sedunia, bayangkan orang semuanya mengadahkan tangan hanya meminta atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Hanya minta dunia, akhiratnya dia akan rugi. Maka kata Rasul, Allah cinta kepada kamu jika kamu meminta ma'aliyal umur. Asbab khuruj dari hadis ini, Pak. Kenapa Rasulullah mengeluarkan hadis ini? Asbab khurujnya, sebab-sebab keluar ini hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamu ke rumah seseorang. Kemudian di rumah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamu, kasih makan, kasih minum, dan dilayani. Biasa Rasulullah itu jika ada orang yang berbuat baik kepadanya, maka Rasulullah akan mukafaah, akan berbuat baik lagi. Itu ajaran Rasulullah. Jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik lagi seperti kebaikan yang dia lakukan. Paling tidak doakan. Jangan sampai ada orang baik kepada kita lalu kita berbuat, itu paling jahat. Yang paling baik lagi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Buat enggak kira-kira? Buat. Insya Allah ya. Insya Allah. Mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu kalau dalam Fatihah suka ada begini. Allahumma gfir man ahsana ilaina wa asa'a alaina. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami dan sekarang dia telah wafat, dan orang-orang yang pernah jahat waktu hidupnya kepada kami, sekarang dia sudah wafat, jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Kita ada doa begitu. Nah, kalau kita ada orang jahat kemudian meninggal, kita sumpahin mudah-mudahan sekarang sama neraka ketemu. Itu bukan akhlak Rasulullah. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ini semua dari guru kita. Mudah-mudahan Buya panjang umurnya. Dan anak-anaknya semua bisa meneruskan Buya. Tampak sekali putra-putra Buya semuanya. Ya, kalau saya pikir gini, kalau Buya sayang banget sama kita, ngedoain, apalagi kepada anaknya. Insya Allah semuanya akan menjadi warasatul anbiya. Asbab khuruj dari hadis ini, Rasulullah tadi bertamu, lalu ada orang berbuat baik kepada beliau. Rasulullah biasanya begitu, pantangan kalau ada orang berbuat baik, dia berbuat jahat, pantangan. Maka kata Rasulullah, sal hajatak. Ya fulan, kamu sudah ngejamu saya dengan para sahabat, sal hajatak. Coba, kamu mau apa? Minta sama saya. Nabi nih, Nabi. Kemudian yang punya rumah itu tadi mintanya apa? Mintanya ibilun narkabuha wa ajujun yahlibuha ahli. Ya Rasul, saya minta ibilun, onta, narkabuha untuk jadi tunggangan kami, keluarga kami. Mintanya onta. Yang kedua, wa a'nujun yahlibuha ahli. Saya minta kambing yang bisa diperes susuknya. Sama Rasul dikasih nggak? Dikasih. Tapi kata Rasul begini, a'ajaztum an takunu misla ajuji Bani Israel. Apakah kamu tidak mampu seperti nenek-nenek yang hidup di zaman Bani Israel? Di saat dia minta kepada nabinya, bukan meminta dunia. Qalu
Sahabat berkata semuanya, wa ma ajuju bani Israil ya Rasulullah. Ada kejadian apa dengan nenek-nenek di zaman Bani Israil ya Rasul? Kata Rasul, dulu tatkala Nabi Musa akan meninggalkan Mesir karena diperangi oleh Firaun, Nabi Musa itu tinggal di Mesir dari kecil itu 30 tahun awalnya. Kemudian setelah dia menabok orang Mesir, dia tinggalkan Mesir, pindah ke Yaman 10 tahun, berarti 40 tahun. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa diperintahkan dakwah lagi ke Fir'aun, balik lagi selama 30 tahun. Berarti 60 tahun Nabi Musa di Mesir, 10 tahun di Madian. Itu Fir'aun sama sekali tidak menerima ajaran Nabi Musa. Akhirnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Innakum muttaba'un fasri' bi ibadi. Ya Musa, keluar dari Mesir malam-malam. Isra itu perjalanan malam. Waktu itu pada bulan purnama. Tapi awas Musa, innakum muttaba'un, ntar kamu akan dikejar. Sudah tinggalkan Mesir. Nanti kamu akan dikejar oleh Firaun, tapi larinya itu jangan ke kiri. Karena kalau ke kiri dari Mesir itu berarti menujunya ke Syam. Larinya ke kanan. Sementara ke kanan itu Kulzum, Laut Merah. Itu kan nggak masuk akal ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala ingin meninggalkan kota Mesir, jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ketemu, gelap. Lalu ada ulama Bani Israel berkata, ya Musa, dulu kami mendengar dari orang tua kami bahwa di saat Nabiullah Yusuf meninggal, jika orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir, sebab kalau di Mesir sukunya Kibtiyah, jika nanti orang-orang Bani Israel Yahudi meninggalkan Mesir, Nabiullah Yusuf pernah meminta supaya jasadnya dibawa, dikuburkan di Palestina. Kata Nabi Musa, jangan-jangan ini jalan nggak ketemu. Terus kata Nabi Musa, siapa yang tahu kuburan Nabiullah Yusuf? Ada ajujun, ada seorang nenek-nenek yang tua renta, dia tahu di mana kuburan Nabiullah Yusuf. Ya Musa, ayo kita datang. Lalu didatangi oleh Nabi Musa. Ya Ajuz, di mana kuburan Nabi Yusuf? Di mana Nabiullah Yusuf itu dipendam? Kata si nenek, saya tidak akan kasih tahu Anda ya Musa hatta tu'tiyani hukmi, sehingga kamu memberikan apa yang aku inginkan. Jika kamu mau memberikan apa yang saya inginkan, saya kasih tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Lalu bagaimana? Nabi Musa itu nggak bisa ngejawab. Ya. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang kamu inginkan? Wa ma hukmuki? Kamu ingin apa, Nek? Akunu ma'aka fil jannah. Yang saya inginkan ya Musa, setelah saya kasih lihat kuburan Nabi Yusuf, saya ingin masuk surga bareng-bareng dengan kamu. Oh, ini keinginan si nenek. Lalu bagaimana sikap Nabi Musa? Ya seperti orang-orang soleh. Aku sendiri tidak tahu. Seperti orang-orang soleh. Kayak kita kan tadi ingin bareng-bareng dengan Buya masuk ke dalam hati Buya mah nggak berhenti ngedoain kita semua, Pak. Itu yang disebut tadi Kamal al-Awsaf. Orang Kamal al-Awsaf itu, Pak, kayak Rasul memandang Bapak di depan satu-satu, ya Allah, muliakan, 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 muliakan. Bagaimana orang yang ada di depan kagak mulia,
Makanya kalau kita pulang dari sini seneng ya, karena doa tadi gak berhenti. Ini Bapak dari jauh datang. Coba, kalau kita datang ke seseorang, pas kita datang bukannya didoain, mudah-mudahan belangsak, pulang puyeng lagi. Nah, makanya yang gitu jangan didekati. Jangan sayang umur. Apalagi yang usianya udah 50 tahun, itu udah setengah jalan mau mati. Ngapain kayak begitu aja hidup? Orang kalau udah 50 tahun udah banyak takutnya Pak. Banyak tawaduknya. Lah kemudian Nabi Musa tidak bisa menjawab keinginan si Ajuj tadi sampai malaikat Jibril turun. An a'tiha ya Musa. Musa, si nenek itu kata malaikat Jibril meminta ingin masuk surga kepada kamu, karena yang namanya nabi pasti masuk ke dalam surga. Karena nabi mah maksum, kagak ada nabi itu yang tidak maksum. Buktinya ada nggak nabi yang murtad? Kalau wali bukannya maksum, mahfud, maka ada wali yang murtad. Ada wali murtad, apalagi wali kota, banyak yang murtad. Karena wali derajatnya itu mahfuz, bukan maksum. Nggak ada nabi yang murtad. Dan itu Nabi Musa, pasti semua nabi yang masuk surga. Umus sahabat asyarah mubasyarah bi ahlil jannah aja dijamin masuk surga. Apalagi nabimu, apalagi Nabi Yuna Muhammad yang semua alam ini ada dari Nur Muhammad. Cukup kalau menerangkan Nur Muhammad Buya aja. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan menerangkan Nur Muhammad dari hadis Jabir. Itu yang berhak menerangkan Abuya. Lalu bagaimana? Akhirnya Nabi Musa menyampaikan kepada si ibu tadi, si nenek tadi, ya nenek, Jibril baru saja turun bahwa engkau boleh masuk surga nanti bareng-bareng dengan saya. Nah, hubungannya dengan hadis Nabi Muhammad tadi, a'azaztum an takunu misla ajuzi Bani Israel. Apakah kamu enggak bisa seperti nenek-nenek yang hidup di zaman Bani Israel setelah dia menunjukkan kuburan Nabi Yusuf? Yang dia pinta bukan dunia, yang dia pinta ingin masuk surga bareng-bareng dengan Nabi-Mu. Makanya buat orang Toriko dunia itu udah selesai. Mau duduk 3 jam minta duit, muraqabah 5.000 Allahu Allah minta. Ada kata Rasulullah ma'aliyal umur, ma'rifat kepada Allah. Dunia makan kata Buya, orang kalau sudah ma'rifat nggak kudu minta, kereta hati datang. Benar apa benar? Enak kan begitu, mulut kagak ngomong datang, yang repot mulut udah besar kagak datang. Karena hatinya tidak mengenal Allah. Nah hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan, hai orang Aceh, Abuya mengajak kita untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kita minta sesuai dengan hadis Rasulullah, ma'aliyal umur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu yang diajarkan kepada kita. Apakah kita akan lari dari ajaran ini? Bu, ajaran yang mana lagi? Di saat orang hanya banyak meminta jabatan dunia, tidak apa-apa ya, pejabat, masuk toriko jadi pejabat, tidak apa-apa. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah jadi pahala di sisi Allah. Tapi yang begitu nomor 2, jangan begini. Sebelum nyalonin datang ke Buyanya rajin, barang udah jadi lupa sama Buya. Ada nggak yang Wil? Ada. Itu jangan begitu Pak. Ini kan mau tahun 2004 deh. Nah jangan begitu. Tapi banyak yang jadi juga. Jadi tatkala jadi akhlaknya tambah. Nah begitu tuh enak. Ya, makanya dekati orang-orang soleh. Itu ma'aliyal umur. Ilahi anta maksudi. Bahkan kalau kita mau tawajuh, dibaca dulu ayat
Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Coba tinggalkan dekati Allah. Karena orang kalau sudah ma'rifat, sudah dekat dengan Allah, dunia itu sebesar gundu yang dia duduki di atas pantatnya. Kata nilai. Kemudian Allah akan berikan ke hatinya. Dan ini saya yakin nanti akan tambah luas-meluas terus Pak ini, sampai ke anak turunannya. Kenapa? Karena dari awal mintanya sudah ilahi antamat warido kamat aktini mahab waridoka wa ma'rifatak la ilaha illallah. Emang ada lagi yang lebih baik dari itu? Pegang ini ila yaumil qiyamah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi derajatnya tadi akan membentuk akhlak yang baik. Di saat dia sholat, banyak seperti para awliya illah, para murid-murid awliya illah. Bahkan kalau kita lihat, ada seorang murid, dia berangkat haji, kemudian dari Syam, ibu bapaknya itu diletakkan di atas ontak kiri kanan. Ini anaknya punya guru nih Pak. Kemudian ulama tersebut ikut dengan kafilah, ibu dan bapaknya ada di kiri kanan, dikasih kursi di kiri kanan onta, ibu dan bapaknya ikut dengan kafilah. Kemudian si anak ini lelah karena memang sakit perutnya, buang-buang air besar. Akhirnya dia lepas tambang onta tadi, dan onta ikut dengan kafilah. Kemudian dia buang air besar dulu, kemudian ketiduran. Habis buang air besar kena sakit, ketiduran. Lalu dia menangis, ibu saya sudah sampai mana? Siapa yang ngurusin ibu saya? Ini pentingnya silsilah nih. Kemudian si murid ini kedatangan kakek gurunya. Nah, misalnya kalau kita dengan Buya, kedatangan gurunya Buya ke kita. Nah, kemudian berarti gurunya guru bilang begini, bukankah si Fulan itu gurumu? Ya, guru saya. Coba minta sama Allah supaya kamu dikeluarkan dari masalah ini. Jadi kamu minta kepada Allah melalui wasilah gurumu supaya ibumu yang sudah jalan dengan kafilah tadi itu bisa kesusul dengan kamu. Kemudian penyakit kamu juga minta kepada Allah dengan berkah gurumu supaya diangkat penyakitnya. Benar Pak, dia langsung hadrat ke gurunya. Gurunya masih hidup. Yang datang tadi gurunya guru. Dia baca Fatihah, itu gurunya datang. Kata gurunya, coba tanganmu ke sini. Dipegang, langsung jarak yang tadi jauh itu, kafilah itu kesusu, dipegang oleh gurunya. Nah ini kamu sudah sampai kepada bapamu, nggak harus bersedih lagi. Kemudian didoakan sama guru tadi supaya penyakitnya diangkat. Ini enaknya orang punya guru. Ya, kita minta saja ke Allah, betul kalau Anda sudah dekat dengan Allah, iya. Bahkan di dalam konteks berpikir hukum saja, ulama-ulama mutaqaddimin ngeisbat hukum Quran hadis. Sahabat melihat Rasulullah, melihat Quran, melihat hadis. Seperti Mu'ad bin Jabal, tatkala diutus oleh Rasulullah ke Yaman, ya Mu'ad, nanti di Yaman kalau ada pertanyaan hukum, cara kamu ngejawab bagaimana? Al-Quran ya Rasulullah. Kalau Quran tidak ada, hadis ya Rasulullah. Kalau hadis tidak ada, saya berijtihad ya Rasulullah. Maka kalau para sahabat langsung Quran, langsung hadis, lihat Rasulullah. Ulama-ulama mutaqaddimin itu dalilnya Quran hadis, maka boleh berijtihad.
Sementara ulama mutaakhirin nggak boleh langsung Quran hadis, gurunya dia ulama mutakot. Makanya kita di pondok-pondok pesantren kita nggak ada itu yang ngaji kitab Al-Um, ada nggak? Al-Um itu sandaran hukum Imam Asy-Syafi'i langsung Quran. Kita tidak akan pernah paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran dalam Al-Um, maka kita bacanya itu i'anah. Ini langsung ke Al-Quran. Kayak Mujtahid, bareng ditanya ilmu nahu kagak tahu mubtada aja, ditanya asbab nuzul nggak tahu. Apakah yang seperti ini cara hidup? Sama dalam thariqah pun nggak ada, Pak. Orang yang berthariqah itu tidak memiliki sanad ke gurunya, nggak ada. Jadi kalau bapak barokah sekarang, yang dagang barokah, yang bertani barokah, ibadahnya barokah, apalagi anak-anak nih yang tadinya dunianya gelap, dunia glamor, misalnya kalau hidup di Jakarta itu dunia dugem malam, sekarang menjadi baik. Yang tadinya dia tertawa di malam hari, menghabiskan uang, sekarang banyak menangisnya. Ketahuilah, Anda bisa begitu. Itu karena guru, karena doa guru Anda. Ulama menjelaskan asil silatu hiyal inayah. Jika Anda memiliki silsilah tambang yang Anda pegang nyambung kepada guru Anda sampai ke Rasulullah, al-inayah, itu Anda sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yurshidhu dalalta. Siapa orang yang Allah tidak berikan hidayah, maka kamu pun akan sasar. Walau annas samaka dalilu, kata ulama syair, sekalipun kamu anak nabi, kamu terkenal turunan orang soleh, kalau kamu tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, kamu akan sasar. Maka bahasa mursyid tadi itu ya, dari syair-syair dan begitu Quran al-hadis, memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk membawa murid-muridnya masuk ke dalam ridhonya Allah, yaitu surga. Di dunia ma'rifat, di akhirat insya Allah nanti kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa itu Allah? Entar yaumal qiyamah, hadis Bukhari. Kalau gitu ingin buru-buru mati ya Pak ya, entah bisa melihat Allah. Kudu mati kubro, kudu mati kubro, dalam arti lepas ruh dari nyawa. Makanya kalau orang-orang thariqah kalau meninggal itu memang ditunggu. Alhamdulillah, karena sebelum meninggal saja sudah minta maghfirah. Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, selagi saya hidup berikan kepada saya rezeki memandang Zat-Mu ya Allah, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu kepadamu ya Allah. Maka di saat mati dia tenang. Ini yang saya tunggu. Makanya Rasulullah SAW ditawari malaikat, mau diperpanjang atau tidak? Ya sudah, ar-rafiqul a'la. Saya mau ketemu Rafiqul a'la. Rafiq teh Allah, ar-rafiq sifat Allah, saya mau ketemu Allah aja, nggak mau dunia. Coba orang sini ditawarin gitu sama malaikat pencabut nyawa, mau ditambah atau mau mati? Tambah ya malaikat. Berarti tidak rindu kepada Allah. Bilal sama, istrinya menangis, istriku kamu jangan menangis, saya lama menunggu seperti ini untuk ketemu dengan Allah. Kenapa seperti itu? Karena hatinya sudah sofa dan akhlaknya sudah baik. Buktinya Bilal nggak pernah batal wudhu. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, seorang mursyid itu harus memiliki akhlak yang sangat penting dan tidak dimiliki oleh selain mursyid atau ulama-ulama besar tentunya. Sebab ada ulama besar pengamal thariqah tapi nggak mursyid, seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Dia thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah tapi bukan mursyid, karena kemursidat turunnya kepada Syekh Abdul Karim Tanara. Sebab bagi-bagi tugas, kata Syekh Abdul Karim Tanara, ya Nawawi, untuk thariqah urusan saya, untuk ilmu tugas kamu. Makanya Imam Nawawi banyak karangannya, banyak sekali karangannya. Mana
akhlak mursyid yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang kagak mikirin santrinya, nggak mikirin umatnya nanti di yaumil qiyamah. Kalau Rasulullah bagaimana? Inna Allah lam yuharrim hurmatan illa annahu wa qad alima sayutalli'uha minkum muttali'un illa anni akhidun bi khudadikum. Allah itu tahu di saat Allah mengharamkan sesuatu tentu ada orang yang akan melanggarnya, pasti. Allah mengharamkan khamar, tentu ada dari umat Islam yang minum khamar. Allah mengharamkan membunuh, tentu ada hamba Allah yang membunuh. Allah melarang kita berbuat hasud, tentu ada orang yang hasud dari hamba Allah. Allah tahu. Kemudian, tapi aku, kata Rasulullah, akhidhum bi khudadikum, saya akan saya akan pegang bihujajikum, kain belakangmu itu. Jadi hujaji itu ikatan pada punggung kita. Aku akan tarik, kata Rasulullah. Kain yang terikat dalam pinggangmu itu akan aku tarik, supaya kamu tidak jatuh finnar, di dalam neraka, kata hafutil faros, seperti jatuhnya ke api yang besar para raron. Jadi raron itu akan terbakar di saat dia melihat api. Ini di atas B-nya, pada raron tidak tahu kalau api itu akan membakarnya. Tapi kalau dalam thariqah itu kan akhwal ya, semangat kita di dalam berzikir harus seperti seraron. Yang penting cahaya deketi, sekalipun kita harus terbakar. Itu kalau zikir. Nah, kemudian hadirin, aku tidak mau dari umatku satu saja yang dia terpleset masuk ke dalam neraka. Nah, akhlak yang seperti inilah yang jarang sekali dimiliki oleh umat Rasul, oleh para kiai. Maka rata-rata para kiai itu kalau malam dia berdoa dan dia menangis. Inginnya para kiai itu semua muridnya jadi kiai. Inginnya. Karena kehidupan tadi sudah ditentukan oleh Allah siapa jadi apa dan bagaimana. Tapi sejelek-jeleknya santri, sekalipun tidak jadi kiai, paling tidak ngegabungnya ke kiai. Itu paling tidak. Atau jadi mubalik, banyak kan? Atau dia bangun usaha. Kalau di Banten itu ada santri masaknya pinter banget Pak. Pas dia keluar pesantren, nggak bangun pesantren, bikin rumah makan, laku banget. Kan tukang masak santri mah ya. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi untuk jadi kiai dan tidak itu rahasia. Tapi kalau namanya kiai itu kayak para nabi tadi, mursyid ya. Para mursyid semuanya ingin masuk ke dalam surga. Jika ada satu yang masuk neraka, aku akan minta ke Allah supaya dia diselamatkan dari api neraka. Ini yang disebut tasfa tu syafa. Ya Muhammad, syafaatilah orang yang kamu ingin syafaati. Nah begitu juga setelah Nabi Muhammad, para aulia wal ulama, para wali, para mursyid dan alim ulama. Jika saja Pak, di sini ada seorang nanti yang masuk surga, lalu dia diberikan izin untuk memberikan syafaat seorang saja, ini semuanya akan kebawa masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan maka kalau kita kumpul ke sini, niatnya kudu mulia ya, ma'aliyal umur tadi, supaya latifah kita semakin terisi dengan memandang Buya. Karena Buya ini kalau di dalam kitab Tajul Urus itu bagaikan air yang mengalir. Air yang mengalir dalam sebuah kali, ini kali besar, air ngalir kayak seperti sungai Nil. Murid-muridnya itu bagaikan orang-orang yang memiliki sawah di samping sungai Nil. Ada murid-murid tatkala air itu mengalir, lalu sawahnya dia bolongin supaya air yang dari sungai Nil masuk. Tapi ada muridnya yang dia tidak bolongi sawahnya, sehingga sawah temennya subur, sawahnya dia tidak
Nah kita semua ini nih sedang mengisi latifah kita dengan memandang guru. Kalau orang berkata, kenapa sih orang thorikoh itu kalau memuja guru kok berlebihan? Lo enggak berlebihan. Selagi guru kita tidak kita anggap nabi, ya tidak berlebihan. Kecuali kalau guru kita anggap karena tanpa begitu kita tidak akan pernah nikmat menjadi murid. Betul apa betul? Kalau bapak ibu kagak muji guru, tidak ngehormat guru, Anda tidak akan pernah nikmat jadi murid. Tidak akan pernah nikmat. Imam Al-Ghazali nikmat menjadi murid karena tadi melayani gurunya. Para sahabat nikmat menjadi sahabat karena melayani Rasulullah. Lalu kita ingin berguru kepada seseorang, lalu kita tidak berhikmah kepada dia, kita mau dapat apa? Wasbir ala murril jafa mim muallim. Bahkan kalau Anda diusir oleh guru Anda, awas jangan tinggalkan pintu rumah. Jangan tinggalkan pintu rumahnya. Selagi dia adalah guru Anda, sekalipun Anda diusir, jaga pintu rumah Anda. Karena seorang guru dari hatinya lahir keberkahan-keberkahan yang akan meresap ke dalam hati muridnya. Wasbir ala murril jafa mim muallim. Bahkan Imam Asy-Syadzili pernah menguji muridnya. Tatkala muridnya datang sama Imam Asy-Syadzili, itu dilempari dengan batu-batu kerikil. Muridnya kabur. Lalu kata Imam Asy-Syadzili, kamu ngaku cinta, baru aku lempar dengan kerikil beberapa saja, kamu sudah meninggalkan aku. Bohong. Kalau kamu juga ngaku cinta kepada Allah, lalu Allah timpugi kamu dengan musibah, dengan ujian, kamu menangis, kamu lari, cintamu kepada Allah bohong. Maka di saat kita diuji Allah, jangan lari dari pintu ridho Allah. Wala tabrahu an zikrillah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahukah Anda, saya menjadi wali ini karena saya tidak pernah lari dari pintu ridho Allah. Sekalipun Allah menguji cobaan yang begitu besar kepada saya tetap duduk di atas sejadah saya ketok pintu rahmat Allah sehingga saya diangkat menjadi wali min auliyaillah. Ini santri baru dimarahin gurunya sedikit, pesantrennya pulang. Kadang-kadang emaknya yang ngambek, ibu bapaknya, kok anak saya digalakin. Hadirin rahimakumullah, kalau punya murid begitu, kalau saya suruh pulang. Silakan ibu didik sendiri, nggak ada manfaatnya di sini. Wasbir ala murril jafa min muallim. Ya alhamdulillah, subhanallah, kita dari jauh-jauh nggak sedikit tenaga, harta lah nggak ada apa-apanya Pak dengan doa Buya ya, tidak ada apa-apanya. Terlebih-lebih mudah-mudahan kita husnul bareng-bareng dengan Bu. Kemudian kita bisa mengerti bahasan tauhid tasawuf yang begitu tinggi sekali. Dan kita harus rajin bertanya kepada para guru-guru yang ahlinya supaya perjalanan kita menuju ma'rifat ini cepat usulnya ke Allah dan cepat buahnya. Kalau kita bapaknya sudah ma'rifat, anak keturunan jangan dipikirin Pak, pasti barokah. Amin. Itu Quran. Abuhuma solihah. Kalau bapak ibunya udah soleh, anaknya dijaga oleh Allah 7 turunan. Bapak nggak harus ninggalin harta yang banyak. Kalau bapak dan ibu udah soleh, itu anak yang jaga Nah itu contohnya zaman Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Kenapa itu bokor emas dijaga? Karena bapaknya soleh, anaknya sih enggak. Bapaknya yang soleh. Aku melihat bapaknya. Jadi kalau kita udah soleh, bapak jangan mikirin nanti anak saya bagaimana. Jangan pikirin, Allah yang jaga. Tapi kalau kita tidak soleh, sekalipun harta banyak, jangan anak bapak dijaga, bapaknya sendiri tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa cepat panak ya, ajaran-ajaran Abuya cepat kita minta ke Abuya semua. Semoga apa yang Buya sampaikan ini langsung bisa kita amalkan, Ibu Bapak ya. Dan intinya, sekalipun kita bukan orang soleh, katakan, saya bukan orang soleh ya Allah, tapi saya punya guru soleh.
Allah nggak ngelihat kitanya, Allah melihat guru kita. As-silsilah hiyal inayah. Tali tambang perguruan itu pertolongan dari Allah. Ciri Allah telah menolong kita semua, cinta kepada kita, kita memiliki tambang keguruan. Langsung nyambung ke Rasul. Alhamdulillah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.